Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Jumong Kasluman Gaul, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku moderator. Yang kami hormati, Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, Hakim Justisial, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim tingkat pertama, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara Bimbingan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 23 Februari 2024. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin, kami silakan duduk kembali. Demi hikmat dan lancarnya acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Nebih Beri Syakban, Sarjana Ekonomi, Arsiparis Pertama Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan para hadirin, saya akan membawakan doa secara Islam bagi Bapak dan Ibu serta hadirin yang beragama selain Islam kiranya dapat menyesuaikan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan bagi hakim tinggi, pimpinan, para hakim, hakim ad hoc, panitra, sekretaris, dan pejabat struktural fungsional, dan aparatur pengadilan negeri sewilayah hukum Provinsi Sumatera Utara. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik hak subrogasi dan pelaksanaannya dalam asuransi kapal laut yang akan dibawakan oleh Bapak Jumongkas Lumban Gaul, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku pembicara, dan Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator, serta Ibu Megawati Simbolon, Sarjana Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan selaku notulis. Selanjutnya, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini, yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, kami persilahkan. Bapak, Ibu, peserta bimbingan teknis siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita bisa hadir di sini untuk mengikuti bimbingan teknis. Bapak, Ibu peserta baik luring maupun daring, ya. Ada dua tema yang cukup berat hari ini. Satu, parameternya tentang subrogasi. Yang kedua, tentang asuransi angkutan kapal laut. Ya. Tema ini mungkin dalam takaran praktis kita dalam pembuatan putusan sangat jarang kita temui. Tetapi bagaimana pergantian kedudukan kreditur melalui subrogasi. Kita kenal subrogasi, novasi, dan cesi dalam satu kesatuan. Bagaimana subrogasi dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Jumongkas Lumban Gaul, Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan. Beliau sudah 5-6 tahun menjadi hakim tinggi dan di Medan sudah 1 tahun lebih berkiprah dan berkarya di Pengadilan Tinggi Medan. Biodata kurikulum vitae yang bersangkutan nanti akan diterangkan langsung oleh narasumber ketika akan membawakan paparannya. Seperti pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, nanti sambil berjalan, mudah-mudahan beliau berbagi pengalamannya tentang hal ini. Karena temanya sangat berat, ya, nanti Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan, hal lebih lanjut bisa dikirim lewat chat atau berkorespondensi langsung, nanti WA narasumber akan di-share lewat paparan sini ya, sehingga jawaban-jawabannya nanti akan dijawab lebih lanjut oleh narasumber dan tim dari Pengadilan Tinggi Medan. Tidak memperpanjang waktu, kita saksikan paparan dari narasumber yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu pada narasumber. Begitu ya. Ya, selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati juga rekan-rekan hakim tinggi yang hadir secara luring pada kesempatan ini, dan juga yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para ketua Pengadilan Negeri dan wakil ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang kami hormati juga rekan-rekan hakim di Pengadilan Negeri, dan juga para peserta yang kami hormati dan kami cintai. Pada kesempatan ini, kami sebelum melanjutkan paparan kami, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, sedikit kurikulum vitae kami, karena ada istilah tidak sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi saya nama Jumongkas Lumban Gaol, sudah bertugas selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Sebelumnya bertugas selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru, kurang lebih 4,5 tahun. Dan sebelumnya pernah bertugas di beberapa pengadilan negeri, di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Klaten, Lubuk Linggau, Palembang, Bengkalis, Kisaran, Tebing Tinggi, yang pernah kami bertugas. Itulah kira-kira tempat kami pernah melaksanakan tugas selaku hakim. Dan dengan moderator ini kami pernah bertemu di Kisaran dan juga pernah serah terima pada saat di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Itu sedikit mengenai kurikulum vitae dari kami selaku narasumber pada sore hari ini. Kemudian untuk melangkah ke topik kita pada sore hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, bahwa topik ini sepertinya kurang seksi, karena tidak begitu sering kita jumpai di dalam tugas kita sehari-hari. Mungkin masalah subrogasi ini hanya mungkin pernah dihadapi oleh rekan-rekan hakim di pengadilan-pengadilan negeri yang kota-kota besar. Mungkin seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, ataupun misalnya Makassar dan sebagainya, atau Denpasar. Namun kalau di pengadilan negeri tingkat 2 sepertinya memang agak jarang. Namun demikian, sebagai tambahan ilmu untuk kita semua, baiklah akan kami paparkan yang berkaitan dengan topik tersebut.
Dan kami sampaikan bahwa kami merasa juga tidak menguasai secara mendalam tentang masalah hak subrogasi dan asuransi kapal laut ini. Namun karena topik ini dipercayakan oleh pimpinan, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi kepada kami, sehingga kami mencoba untuk mencari berbagai referensi untuk membahas sedikit menyangkut tentang hak subrogasi dan pelaksanaannya dalam asuransi kapal laut. Kemudian kami lanjutkan bahwa dasar hukum daripada subrogasi ini, secara umum subrogasi diatur di dalam pasal 1400 KUH Perdata. Yang bunyi pasal tersebut adalah subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Jadi untuk subrogasi ini bisa terjadi karena faktor undang-undang atau juga faktor perjanjian. Berbeda dengan sesi, kalau sesi itu secara umum hanya terjadi karena perjanjian. Kemudian secara khusus untuk subrogasi juga diatur di dalam KUH Dagang, yaitu pasal 284, di mana di sana disebutkan penanggung yang telah membayar kerugian barang yang telah dipertanggungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Kemudian pengertian subrogasi, bahwa subrogasi merupakan prinsip asuransi yang memberikan hak pada tertanggung agar dapat meminta ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dari peristiwa atau kecelakaan yang tak terduga. Kemudian perpindahan hak karena persetujuan diatur di dalam pasal 1401 KUH Perdata. Sedangkan perpindahan hak karena undang-undang diatur di dalam pasal 1402 KUH Perdata. Kemudian dalam pasal 284 KUH Dagang berbunyi, seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut. Artinya, apabila si penanggung telah membayar sejumlah kerugian kepada tertanggung, sehingga hak daripada si tertanggung yang seharusnya bisa menuntut ganti rugi kepada pihak lain menjadi pihak daripada penanggung. Jadi berpindah hak daripada si tertanggung tadi beralih kepada si penanggung. Kemudian aturan dari subrogasi sebagaimana diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata yang pada intinya bahwa subrogasi merupakan adanya pergantian hak yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur. Dalam azas subrogasi ada dua pihak, yakni penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung ataupun nasabah. Kemudian hubungan penanggung dan tertanggung. Hubungan antara penanggung dan tertanggung dilandasi dengan prinsip-prinsip asuransi. Kemudian azas subrogasi merupakan hak dari penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan tertanggung menderita kerugian. Setelah penanggung menyelesaikan kewajiban, maka perusahaan asuransi dapat menuntut pihak yang membuat tertanggung merugi. Jadi artinya dalam hal asuransi itu, apabila ada pihak ketiga, katakanlah misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian mobilnya ini diasuransikan oleh si yang bersangkutan, maka penanggung dapat membayarkan sejumlah ganti kerugian kepada si tertanggung. Namun kemudian hak daripada tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian itu akan beralih kepada pihak asuransi atau beralih kepada pihak penanggung. Itu kira-kira maksudnya. Kemudian pengertian asuransi
Karena pengertian asuransi ini adalah luas. Ada asuransi kapal laut, asuransi barang, asuransi jiwa, dan sebagainya. Maka dalam topik ini kita memfokuskan khusus untuk asuransi pengangkutan kapal laut. Asuransi pengangkutan kapal laut merupakan suatu kebutuhan yang timbul karena pengangkutan barang atau angkutan laut tidak terlepas dari risiko yang setiap saat bisa terjadi dan menimbulkan kerugian. Kemudian, hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran berasuransi, baik di kalangan masyarakat, terutama kalangan pengusaha ataupun pebisnis, bahwa dalam pengangkutan kapal laut, kerugian atau risiko dapat timbul secara tiba-tiba. Bisa disebabkan oleh unsur kesengajaan ataupun diakibatkan oleh unsur kelalaian, baik dari pihak tertanggung atau diakibatkan oleh pihak ketiga. Kemudian, tertanggung yang mengasuransikan objek asuransinya kepada perusahaan asuransi atau penanggung, di mana apabila terjadi kerugian diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung akan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut. Kemudian, pihak perusahaan asuransi menggunakan hak subrogasi, yakni hak tertanggung yang beralih kepada perusahaan asuransi untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Jadi maksudnya di sini dalam hal objek atau katakanlah misalnya barang tersebut untuk diangkut melalui kapal laut telah diasuransikan bila mana terjadi musibah atau kecelakaan yang menimbulkan kerugian kepada pihak tertanggung tadi, maka perusahaan asuransi dapat membayar sejumlah ganti rugi kepada si tertanggung. Dengan demikian, perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi menggantikan posisi daripada si tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Itu maksudnya. Kemudian sebagai dasar hukum daripada asuransi ini, sebagaimana kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang, saya ulangi, ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dan fungsi asuransi adalah peralihan atau pembagian risiko dan juga sebagai alat untuk mengelola risiko atau risk management. Kemudian ajas-ajas dan prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Ajas-ajas dalam prinsip perjanjian asuransi ini adalah sama sebenarnya dengan perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian. Kemudian selain itu ada ajas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian ajasnya mengikat, kemudian ajas kepercayaan, yang kelima ada ajas persamaan dan keseimbangan. Yang keenam ajas kepastian hukum, yang ketujuh adalah ajas etikat baik. Kami tidak perlu untuk membahas tentang ketentuan pasal 1320 karena kami rasa rekan-rekan di pengadilan negeri sudah memahami tentang apa yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian kita lanjutkan mengenai sahnya asuransi ataupun pertanggungan. Sebagai suatu perjanjian, maka untuk sahnya asuransi harus memenuhi semua syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 1320 tadi. Jadi adanya konsensus atau kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan ada suatu sebab yang halal. Kemudian keempat unsur ini dibagi dengan ada unsur subjektif, yaitu adanya konsensus dan kesepakatan, dan yang kedua adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Sedangkan secara objektif adalah yang diatur dalam unsur ketiga, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kemudian untuk syarat subjektif, apabila tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian tersebut secara otomatis adalah batal demi hukum. Sedangkan untuk syarat hal tertentu dan suatu sebab yang halal, bila mana hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan oleh yang bersangkutan atau pihak yang dirugikan. Kemudian di samping ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian asuransi juga harus memenuhi ketentuan pasal 251 KUH Dagang. Jadi artinya untuk syarat sahnya perjanjian asuransi ini atau pertanggungan ini, selain daripada harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, namun juga harus memenuhi ketentuan dari pasal 251 KUH Dagang. Yang intinya adalah bahwa dalam perjanjian asuransi tersebut harus juga ada unsur etikat baik ataupun kejujuran daripada si tertanggung untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya. Jadi tidak ada suatu penipuan ataupun kebohongan-kebohongan yang ditutup-tutupi oleh pihak tertanggung dalam hal membuat perjanjian asuransi tersebut. Kemudian tujuan dari pasal 251 KUH Dagang adalah untuk melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang secara tidak adil diperalihkan kepadanya. Sifat konsensual dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari ketentuan pasal 246 KUH Dagang. Itu bisa kita lihat dari kalimat seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggung berdasarkan persesuaian kehendaknya sendiri mengadakan perjanjian pertanggungan dengan seorang tertanggung tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Jadi di sini juga tidak boleh terjadi yang namanya dualing bedroh atau ada paksaan, kehilapan ataupun penipuan. Apabila ada unsur tersebut, maka dengan sendirinya perikatan ataupun perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Kemudian perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian dengan tujuan memperalihkan resiko tertanggung kepada penanggung. Dengan adanya perjanjian asuransi ini, penanggung mempunyai kewajiban mengganti kerugian tertanggung. Dengan demikian, pembayaran premi dari tertanggung yang tertuang di dalam polis. Kemudian sifat-sifat umum daripada asuransi, yakni satu, asuransi timbul berdasarkan perjanjian. Yang kedua, asuransi adalah perjanjian bersyarat yang pelaksanaan kewajiban penanggung dan tertanggung pada suatu peristiwa yang tidak tentu ataupun yang belum pasti. Yang ketiga, perjanjian asuransi itu bersifat timbal balik. Kalau di sini menurut Joko Prakoso, asuransi perjanjian bersifat timbal balik itu adalah bahwa adanya kewajiban penanggung untuk mengganti rugi yang dihadapi oleh si tertanggung, namun demikian si tertanggung juga punya kewajiban untuk membayar premi yang disepakati. Kemudian keempat, tujuan dari perjanjian itu adalah pengalihan risiko kepada penanggung. Yang kelima adalah dengan mengalihkan risiko tersebut, ada kewajiban tertanggung untuk membayar premi. Dan keenam, tertanggung akan menerima ganti rugi atau sejumlah uang yang diderita dari pihak penanggung atau dari pihak asuransi. Kemudian dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan sebagaimana diatur tadi dalam pasal 251 KUH Dagang, maka dalam hal ini perjanjian asuransi akan berakhir. Atau kemudian jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saat perjanjian itu dibuat,
Kemudian asuransi pengangkutan laut. Kita Undang-Undang Hukum Dagang, pengangkutan dibagi dalam dua kategori, yakni pengangkutan barang dan juga ada pengangkutan orang. Pengangkutan barang dijabarkan dalam pasal 466 KUH Dagang sebagai berikut. Pengangkutan dalam bab ini adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan charter melalui waktu atau charter melalui perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan untuk menyelenggarakan yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Penyelenggaraan pengangkutan dapat diselenggarakan baik atau laut. Salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh pengangkut yakni dengan diterimanya barang untuk diangkut, pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan barang tersebut sejak diterima sampai dengan barang diserahkan di tempat yang telah ditentukan. Hal ini juga ditegaskan di dalam pasal 468 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Persetujuan pengangkutan wajib pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Mengacu kepada ketentuan di atas, jika barang yang diangkut tidak selamat sampai ke tujuan, maka pengangkut berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pengirim atau penerima barang. Untuk mengatasi risiko dalam pengangkutan laut atau perdagangan yang melintasi antar negara, harga barang lazim dikaitkan dengan asuransi. Untuk pengangkutan barang, pengangkut akan merasa nyaman jika barang yang diangkut sudah diasuransikan sejak barang diterima. Untuk pengangkutan orang diatur dalam pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disebutkan pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan suatu charter menurut waktu perjalanan, baik dengan suatu persetujuan lain, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau penumpang, seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Kemudian pasal 522 ayat 1 KUH Dagang menyebutkan persetujuan pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan penumpang sejak saat penumpang masuk dalam kapal hingga saat meninggalkan kapal tersebut. Kemudian pada dasarnya asuransi pengangkutan laut dibagi dengan dua garis besar, yakni satu adalah asuransi terhadap kapal itu sendiri dengan segala peralatannya atau sering disebut sebagai asuransi pengangkutan. Yang kedua, asuransi terhadap barang yang diangkut oleh kapal ke sesuatu tempat tujuan. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai objek asuransi pengangkutan laut. Kemudian, polis asuransi pengangkutan laut diatur dalam pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali polis asuransi jiwa. Semua polis wajib menyebutkan 1. Hari pengadaan pertanggungan, 2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan atau atas beban sendiri atau atas beban orang lain. Yang ketiga, uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan. Keempat, jumlah uang untuk itu dipertanggungkan. Kelima, bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya. 6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung. Yang ketujuh, premi pertanggungan. Dan kedelapan adalah pada umumnya semua keadaan yang sepengetahuan tentang itu mungkin mutlak penting bagi penumpang dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Oleh karena oleh karena ruang lingkup asuransi pengangkutan laut cukup luas, maka ruang lingkup yang dilindungi dalam polis pun lebih luas dari apa yang diatur dalam pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas.
Kita lanjutkan untuk syarat tambahan untuk asuransi pengangkutan laut. Jadi tadi sudah ada syarat dalam perjanjian asuransi, namun khusus untuk pengangkutan laut ada syarat tambahan, yakni syarat tambahan untuk asuransi pengangkutan laut selain yang diatur dalam pasal 256 KUH Dagang, diatur pula di dalam pasal 592 kita Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat tambahan yang diatur dalam pasal 592 kita Undang-Undang Hukum Dagang, yakni bahwa asuransi pengangkutan laut juga memuat, selain daripada yang memuat di atas tadi, juga memuat, merupakan syarat tambahan, satu, nama nahoda, nama kapal, dengan menyebutkan macamnya, dan pada pertanggungan kapalnya, persyaratan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu. Dua, tempat barang dimuat atau harus dimuat. Yang ketiga, pelabuhan tempat kapal seharusnya berangkat atau harus berangkat. Keempat, pelabuhan atau pantai tempat kapal harus memuat atau membongkar. Kelima, pelabuhan atau pantai yang harus disinggahi oleh kapal tersebut. Yang keenam, tempat permulaan berlangsungnya bahaya yang menjadi beban penanggung. Dan yang ketujuh adalah nilai kapal yang dipertanggungkan. Kemudian kita melangkah ke ketentuan subrogasi dalam asuransi pengangkutan kapal laut. Sesuai ketentuan pasal 284 kita Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa penanggung yang telah membayar ganti rugi atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Penggantian tersebut harus memenuhi satu, tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga. Yang kedua, adanya hak tersebut karena timbul karena kerugian akibat perbuatan dari pihak ketiga. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila tertanggung telah mendapatkan penggantian dari pihak ketiga, maka tertanggung tidak boleh atau tidak diperbolehkan mendapatkan pergantian dari penanggung dan sebaliknya. Ini ajas ini dirumuskan dalam polis. Artinya pihak ketiga atau pihak tertanggung tadi tidak boleh dia mendapat dua kali keuntungan. Jadi kalau dia sudah mendapat dari pihak asuransi, tidak boleh lagi si tertanggung itu mendapat lagi ataupun mengklaim kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Jadi dia hanya diperbolehkan mendapat menuntut ganti rugi kepada salah satu pihak. Artinya kalau sudah dibayar oleh pihak asuransi, tidak lagi si tertanggung dapat menuntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Hal ini karena hak daripada tertanggung tadi untuk menuntut pihak ketiga tadi sudah beralih kepada pihak penanggung dengan hak subrogasi. Kemudian ajas tertanggung tidak diperbolehkan mendapatkan pergantian kerugian ganda. Ini yang kami sebutkan tadi, yaitu adapun tujuan ajas ini adalah satu, mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak sesungguhnya. Yang kedua, mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Menurut pasal 284 KUH Dagang, bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung akan segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut. Dan tertanggung bertanggung jawab atas perbuatan yang dapat menghilangkan setiap hak penanggung atas pihak ketiga tersebut. Penggantian kedudukan semacam ini, itulah yang disebut dengan subrogasi. Dalam pengangkutan kapal laut, sering terjadi subrogasi
ada juga beberapa contoh, beberapa putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Mungkin nanti Bapak Ibu para hakim di Pengadilan Negeri melihat putusan-putusan yang menyangkut tentang gugatan subrogasi di Pengadilan Negeri Surabaya, Denpasar, ataupun di Jakarta, ataupun di PN-PN yang kelas fakta khusus yang biasanya menangani tentang kasus-kasus gugatan tuntutan subrogasi. Itulah mungkin yang dapat sedikit kami sampaikan tentang pembahasan materi tentang hak subrogasi dan pelaksanaannya dalam asuransi kapal laut. Dengan segala keterbatasan, apabila penyampaian kami tidak memuaskan, karena kami juga, karena seperti yang dibilang oleh moderator tadi, topik ini adalah topik yang tidak seksi ataupun tidak sering kita jumpai di dalam lapangan pekerjaan kita, sehingga kami juga belajar dan juga merangkum dari berbagai sumber ataupun referensi, dan itulah yang dapat kami sajikan pada sore hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi kita semua. Terima kasih. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian telah diikutin paparan dari narasumber. Kita beri aplaus dulu pada narasumber, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, contoh konkretnya, ya, manakala Bapak Ibu ingin case-nya yang nyata, kebetulan saya pernah menangani kasus ini. Ceritanya di Pengadilan Negeri Balikpapan ada kapal yang menarik batu bara dengan tugboat. Kemudian ada badai mau dikirim ke Semarang, kapalnya situ untuk keselamatan tugboatnya terpaksa dilepaskan. Nah, kemudian terseretlah situ. Pertama diketemukan di Rembang, tetapi tugboatnya situ lama tidak ditangani ASDP, akhirnya terseret sampai ke dekat Lamongan, di situ nggak bisa ditangani, akhirnya di Gresik dekat Madura. Nah, dekat Madura ya karam tidak bisa diangkat tugboatnya situ. Jadi ringkasnya ceritanya bahwa dalam pengangkutan laut itu ada jaminan keamanan melalui asuransi terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya maupun barang-barangnya. Subrogasi pengangkutan laut adalah hak dari penanggung asuransi apabila dia sudah melakukan pembayaran kepada tertanggung, maka tertanggung ini tidak bisa menuntut lagi dari pihak ketiga. Dan kalau kecelakaan itu disebabkan salahnya pihak ketiga, pihak penanggunglah yang bisa menuntut klaim kepada pihak ketiga itu. Kalau Bapak Ibu pengen konkret kasusnya dan bagaimana pertimbangan hukum di PN Balikpapan, terus bagaimana itu di PN, di PT Kalimantan Timur, dan sampai di kasasi, nanti ada putusan bisa diambil melalui tim IT PT Medan, Mas Chandra, ya. Itu nanti diminta aja, itu ada putusan nomor 8 PT Kalimantan Timur yang kemudian putusan itu memang kebetulan saya persiapkan manakala nanti dibutuhkan lebih lanjut. Ya, si narasumber sudah menyebutkan bagaimanakah jaminan keamanan pengangkutan laut. Dan di bagian akhir sudah disebutkan bagaimanakah subrogasi pengangkutan laut. Yaitu bagaimana si penanggung
yang sudah membayar ganti kerugian kepada si tertanggung, nah maka si tertanggung tidak boleh lagi menuntut supaya tidak double, dan itu penanggung yang berhak menuntut kepada pihak ketiga pergantian kedudukan krediturnya terhadap kerugian yang telah dilakukan. Intinya itu Bapak Ibu, ya. Kami tidak memaksa harus bertanya dan sebagainya. Sekali lagi, apabila tertarik dengan sini, kirim lewat chat biar dipersiapkan narasumber untuk menjawabnya, dan atau kirim surat langsung kalau pengen mendalami situ, nanti narasumber akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalau ingin konkret kasusnya, bisa menghubungi Mas Chandra sebagai referensi. Dari sini penjelasan narasumber yang sangat luar biasa dan moderator, apakah masih ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan? Ya, kita sama-sama belajar di sini. Silakan mungkin dari PNPN kalau ada hal-hal, bisa saran, keinginan tahuan lebih lanjut, bisa dilakukan. Ya, kami tidak perlu memaksa untuk bertanya ya, karena ini nomor satu ya sangat jarang ditemui ya, hukum asuransi pengangkutan laut ya. Karena selain asuransi tadi sudah disebutkan narasumber, untuk angkutan laut ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus ditaati sesuai ketentuan KUHD kita. Memang dalam angkutan laut itu banyak yang terlibat. Ada charter atau penyewanya, ada shipper atau pemilik kapalnya, atau forwardernya, ada konsinisnya, dan sebagainya. Nah itu nanti bisa Bapak Ibu dalami kalau lihat putusan di PN Balikpapan, PT Samarinda maupun kasasinya ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ada kata clue, kata kunci dari narasumber, silakan Pak. Ada lagi yang disampaikan ya. Ya, dari saya selaku narasumber, tadi sudah kami paparkan apa yang inti daripada subrogasi dan juga kapal laut tersebut. Yang intinya adalah subrogasi tadi itu untuk asuransi adalah pergantian kreditur. Bila mana kreditur atau pihak asuransi telah membayar sejumlah klaim daripada pihak tertanggung, maka dengan sendirinya hak yang harusnya dimiliki oleh tertanggung itu beralih atau berpindah kepada si penanggung atau pihak asuransi. Dan di sini ditentukan tadi bahwa pihak tertanggung tidak boleh mendapat dua kali keuntungan. Jadi artinya bila mana suatu ketika penanggung menuntut di kemudian hari si pihak ketiga, maka yang berhak menuntut ganti kerugian itu adalah pihak asuransi. Pihak tertanggung tidak lagi karena sudah dipenuhi klaimnya oleh pihak penanggung atau pihak asuransi. Itu saja. Dan mungkin kepada bapak-bapak yang ada di PN, itu tadi mungkin nanti bisa materi ini yang sudah kami buat walaupun sangat-sangat sederhana, boleh juga nanti di-share oleh bagian IT oleh Pak Chandra, hanya sebagai mungkin tambahan ilmu lah sedikit untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri Bintek kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan aplaus untuk narasumber. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Baik, terima kasih kembali kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Jumongkas Lumban Gaul, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Akhir kata, 2-3 kucing berlari, berlari mencari makan. Saya MC pamit undur diri, salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.